Selamat siang pemirsa, Patimura News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Erika Ariyanti Wijaya, inilah selengkapnya. Berita terkini, wabah monkeypox atau cacar monyet kembali menjadi perhatian dunia. Virus yang berasal dari hewan ini telah menyebar di beberapa negara, menimbulkan kekhawatiran akan potensi lebih luas. Baik, pada berita kali ini kami meliputi Dr. Fitri Agustina bersama rekan saya Randy Dilopati. Baik Randy, bagaimana? Baik, terima kasih dari Ariyanti Wijaya. Bersama saya Randy Larosa akan mewawancarai narasumber di Jakarta Pusat Lungan. Kami di sini sedang bersama dengan dokter siapa? Saya Dr. Fitri Agustina. Dr. Fitri Agustina, dan saya di sini adalah Randy yang akan membawa wawancara pada hari ini. Pada hari ini kita udah kenalan, terus kita akan nanya seputaran di monkeypox saja ya. Terus kita buka dengan ringan-ringan aja dulu. Dokter ini berapa lama sih jadi dokter? Jadi dokter ya? Iya. Jadi dokter apa jadi dokter kulit? Berapa lama berkarir di kedokteran? Saya lulus FKUI tahun 2004. 2004, belum lahir kita ya? Belum lahir ya, 2004. Terus udah gitu saya mulai ngambil spesialis 2006, selesai 2010. Jadi kalau untuk dokter umumnya mungkin dari 2004 sampai sekarang 20 tahun ya. Tapi kalau untuk spesialisnya saya lulus di 2010, sekarang 2024, jadi 14 tahun untuk spesialis kulitnya. Gitu ya. Oke. Nah, terus kira-kira apa sih dok? Apa hal yang kira-kira dokter takutin ketika dokter lagi menangani pasien-pasien gitu? Takut ya? Iya. Takut sih nggak ada ya, takut ya. Nggak ada takut Insya Allah nggak takut ya. Tapi lebih ke arah mungkin bukan takut, tapi tantangan. Tantangan untuk gimana caranya supaya kulit memang sekarang mostly demandnya estetik. Yeah. Tapi sebenarnya not only about estetik, ada namanya yang penyakit kulitnya, kemudian juga ada dermatologi, venerologi, dan estetik. Jadi sekarang itu kan spesialisasinya itu ya. Ada penyakit kulitnya baik yang memang bisa menular ataupun misalnya contohnya bawaan juga ada. Apalagi kalau kulit tuh mungkin pernah dengar yang namanya IMS, bahasa Indonesianya infeksi menular seksual, ya sexually transmitted disease. Nah tentunya pada sexually transmitted disease atau sexually infection disease, STI biasanya disebutnya infection, sexually transmitted disease atau infection. Nah itu harus kita mengobati, tentunya nggak cuma pasien yang datang, tapi harus mengobati juga sekelilingnya atau partner. Oh gitu ya, seputar lingkupnya si pasiennya gitu ya. Juga kayak misalnya kalau penyakit yang menular suatu komunitas, misalnya penyakit kulit di fakultas di pesantren atau di tempat yang memang tidurnya atau bareng-bareng kan mesti diobatin sekelompok. Itu ya tantangan seputar di dokter ya. Kita masuk ke seputaran monkeypox. Kita pengen tahu nih dokter, apa sih yang dokter tahu tentang monkeypox ini? Kita langsung nanya ke dokternya nih, spesialis kulit. Nah, monkeypox. Jadi sebetulnya mungkin sekarang ini dikenalnya dengan nama Mpox. Jadi dulu memang namanya monkeypox, tapi sejak November 2022 WHO menggantinya menjadi Mpox. Kenapa menjadi Mpox? Supaya tidak ada diskriminasi gitu ya, karena mungkin identik dengan hewan ya, monkeypox. Nah tapi sesuai dengan namanya sebenarnya Mpox, jadi dia memang tadinya adalah suatu kondisi penyakit yang memang ada pada hewan, yaitu pada monkey. Pertama kali itu ditemukan kira-kira sekitar tahun 1958 pada sekelompok monyet yang memang dipersiapkan untuk suatu penelitian. Nah kemudian pada manusia ditemukan baru late itu tahun 1970 gitu. Nah memang penyakit ini tadinya zoonosis. Zoonosis itu artinya dari hewan, tapi bisa ditularkan kepada manusia. Betul. Tapi kalau sekarang tentunya ternyata sudah bisa antara manusia menularkan. Nah justru malah sebetulnya yang menjadi yang menjadi highlight kita bersama di tahun 2022 ini, WHO pada bulan Juni-Juli itu menemukan peningkatan kasus dari Mpox ini. Naik gitu ya? Naik kasusnya, terutama di daerah Afrika.
tepatnya di Kongo. Sesuai dengan pertama kali memang ditemukan ya. Nah, kasusnya memang meningkat, kemudian ditemukan klaster baru dari si virusnya. Virus penyebabnya kan virus Mpox ini kan, virus monkeypox ini memang penyebabnya, dan ditemukan klaster baru. Klaster barunya itu namanya 1B, klaster 1B ini yang baru, yang memang memiliki tingkat virulensi yang lebih virulen, lebih galak lah, lebih bikin risiko kematian lebih besar. Jadi risikonya naik gitu ya? Ya, memang sih sebenarnya angka kematiannya kalau dari ini laporan WHO per Juni 2024, seluruh kasus yang ditemukan di dunia itu ada 99.000. Kematiannya sekitar 208 kasus yang mengalami kematian. Ya lumayan ya gitu. Kalau kita bandingkan, kalau dibandingkan dengan cacar air atau mungkin campak gitu kan mirip-mirip, dianggap ini cacar air bukan, itu ya mereka kan tidak mengancam jiwa. Kalau ini ada, meskipun memang ya nggak berarti 100% pasti mortality rate atau meninggal ya enggak, tapi tetap ada risiko untuk itu. Jadi tahun-tahun ini jadi makin naik gitu ya, ini berbahaya. Betul. Jadi tahun-tahun sebelumnya yang gak ada korban, terus tahun ini jadi naik korbannya gitu. Iya, kasusnya jadi ditemukan lebih banyak. Gitu. Oke, lanjut. Gimana nih? Bagaimana reaksi dokter setelah dengar monkeypox ini pertama kali? First impression? Ya nggak apa-apa ya, maksudnya pasti selalu ada yang namanya dari zoonosis akhirnya jadi bisa ditularkan antar manusia, karena sebetulnya mungkin ya pengaruh habit juga gitu ya. Bukan berarti habit ada keterikatan antara hewan dengan manusia seperti apa, tapi intinya adalah mungkin itu bisa ditularkan dari kontak atau misalnya daging yang kontaminasi dengan virus tersebut, misalnya makan daging daging monyet kan sekarang suka challenge. Iya gitu ya, makan aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh gitu ya, supaya dijadikan sumber makanan. Nah ya, yang kayak gitu. Jadi memang bisa dari kontak, dari cairan tubuh gitu ya. Dan kalau misalnya dari hewan yang bisa tertular dari makanan yang atau daging terutama yang memang terinfeksi gitu. Makanya memang itulah habit keseharian yang bersih, yang sehat itu akan berpengaruh. Tapi kan tentunya semakin maju zaman, hal-hal seperti itu kalau dilarang, dibilang hak asasi manusianya dibatasi gitu. Karena orang ingin semakin liberal, semakin bebas. Tapi ya impactnya, negatifnya adalah yaitu penyebaran penyakit-penyakit yang dasarnya misalnya zoonosis. Harusnya zoonosis kan cuma di hewan aja nih, jadinya pindah ke manusia gitu ya. Terus sama perilaku. Jadi pada kondisi orang-orang yang dengan imunitasnya turun, mungkin tahu pasien-pasien dengan infeksi HIV, ada pasien-pasien ODA, itu juga risikonya meningkat. Kemudian pada kelompok pasien mungkin dikenal dengan nama MSM, male sex with male, atau mungkin yang sekarang lebih berkembang juga dengan apa itu namanya? Yang kamu pasti lebih tahu, Randy. Yang berwarna-warni itu biasanya LGBT gitu ya. Nah, itu juga meningkatkan risiko hal itu. Gaya hidup gitu ya. Gaya hidup, betul, lifestyle. Nah, kan dianggap itu kemajuan zaman tapi apakah minus ya? Iya, bisa menyimpulkan sendiri lah. Artinya ada suatu konsekuensi yang disebabkan karena orang menganggap ini adalah suatu kemajuan zaman, kemajuan semuanya gitu. Tapi di other side sebenarnya terjadi penurunan quality dari kesehatan salah satunya. Pengen jadi liberal gitu ya, tapi ujung-ujungnya jadi kena sendiri gitu. Oke, seputar monkeypox saja. Gimana sih proses menularnya monkeypox ini? Apakah dengan kontak atau? Ya, itu yang sempat kita bahas ya. Jadi bisa dengan kontak pasti. Kontak dengan binatang yang terinfeksi atau dengan manusia yang terinfeksi. Atau kontak secara langsung atau dari cairan tubuh. Cairan tubuh itu kan bisa dari liur, bisa dari darah, bisa. Tapi yang terkontaminasi ya, artinya cairan tubuh orang tersebut memang orang tersebut sudah terkena terinfeksi. Dari pernafasan juga sebenarnya bisa ternyata. Jadi memang tadinya dianggap dari cairan tubuh aja, tapi ternyata kontak itu kan bisa dari pernafasannya yang yang ada cairannya gitu ya, yang iya, mungkin pas ngomong ada ininya kan, ada ada liurnya mungkin yang
terkumpulkan, udah gitu terhirup oleh saya, jadi ada dropletsnya gitu. Jadi ya dari tadi daging atau makanan yang terkontaminasi paling mungkin kan yang daging ya yang terkontaminasi. Nah, kontak juga bisa aja dengan misalnya kontak para medis atau dokter atau perawat atau tenaga medis lainnya yang merawat pasien dengan mpox ini di rumah sakit. Iya. Makanya kan sebenarnya harus pakai APD alat pelindung diri supaya tidak mudah untuk terkontak. Nah, balik lagi mungkin kayak COVID dulu ya. Nah, nanti APD-nya nih diletakkannya di mana, terus udah gitu dia menjaga hygiene juga sebenarnya jangan sampai dia jadi reservoir lagi. Jadi apa namanya transmitternya ya untuk ke yang lain gitu. Gitu ya. Gitu kita udah tahu seputar apa penyebab tidak menular dan menularnya bagaimana. Terus kita mau nanya lagi nih, Dok. Siapa kira-kira yang paling rentan kena monkeypox? Ya. Seperti tadi saya sudah sempat highlight juga bahwa itu sebenarnya relate untuk mungkin pernah dengar adanya vaksinasi terhadap mpox. Mungkin kita sebutnya mpox. Mpox aja ya. Oh ya, oke. Nah, mpox ini jadi vaksinasi itu diberikan kepada kelompok yang memang memiliki risiko atau memiliki kerentanan lebih besar untuk terjadinya mpox ini. Yaitu tadi sebetulnya kelompok-kelompok yang memiliki imunitas yang kurang baik, yang rendah. Misalnya kelompok pasien yang mendapatkan pengobatan kemoterapi, misalnya yang memang imunosupresan tentunya. Kemudian kelompok memang ada gangguan imunitasnya. Salah satunya pada misalnya pada pasien-pasien ODA atau pasien-pasien terinfeksi HIV. Kemudian pada kelompok yang memiliki lifestyle kurang tepat atau ya versi kita kurang tepat ya, tapi di beberapa tempat kan dianggap itu tidak apa-apa gitu ya, lifestyle ya, pokoknya lifestyle yang memang agak berbeda ya, salah satunya adalah ya tadi MSM atau mungkin LGBT itu. Yang paling rentan ya? Yang paling rentan, dan kemudian ya pastinya kelompok yang paling rentan lagi adalah yang memiliki imunitas rendah pada kelompok anak-anak dan kelompok orang tua. Kelompok anak-anak dan orang tua itu kan adalah kelompok anak-anak yang memang imunitasnya belum terbentuk secara sempurna, atau orang tua yang memang imunitasnya juga sudah tidak sebaik dulu atau masih muda. Sama kelompok para medis yang memang kontak langsung, take care of the patient, gitu ya. Monkeypox atau mpox tadi ya, sebut mpox. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita udah tahu nih seputar monkeypox, siapa yang rentan terkena penyakit monkeypox dan bagaimana cara menangani. Terus bagaimana kira-kira yang pemerintah harus lakuin tentang adanya mpox? Kenapa? Bagaimana pemerintah melakukan tindakan terhadap kasus mpox ini, karena akhir-akhir ini udah mulai naik kan gitu ya, di Indonesia udah ditemukan ya. Jadi sebetulnya salah satunya adalah buku pedoman yang dikeluarkan, nanti aku share buat Randy dan juga teman-teman supaya bisa baca juga. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang pedoman mpox ini, sehingga kita tahu nih kalau ada kasus seperti ini harus seperti apa. Karena tentunya mungkin awareness dari keluarga juga penting. Kalau sudah masuk ke tempat vaskes atau pelayanan fasilitas kesehatan, bisa ketangkep nih kasusnya, akan dibuat laporannya dan tata laksana yang sesuai. Tapi by the way, untuk sampai ke vaskes itu kan pastinya perlu awareness dari si pasien maupun dari sekitar. Masing-masing kebalik sendiri-sendiri gitu ya. Iya betul. Jadi menurut saya salah satunya adalah buku pedoman yang dibuat sebisa mungkin tidak hanya di-share di kalangan tenaga medis menurut saya, karena tentunya supaya lebih kenal manifestasi apa sih yang mungkin muncul pada mpox ini. Jadi kayak misalnya keluhannya apa sih pada mpox, mulai dari gejala awal yang mungkin cuma sakit kepala atau demam, terus sakit gitu tenggorokannya, sore throat, terus akhirnya ada lesinya di mana? Biasanya lesinya di tangan ada, telapak tangan ada, di badan juga bisa, di daerah genital juga bisa. Gitu ya. Betul. Terus yang paling khas sekarang biasanya ketemukan limfadenopati yang general, pembesaran kelenjar getah bening di beberapa tempat. Jadi nggak cuma di satu tempat aja. Jadi kelenjar getah bening itu di mana sih? Bisa mulai ada di bawah sini di rahang, di mandibula, ada di ketiak, ada juga di selangkangan.
kemudian yang paling gampang diraba di situ. Jadi artinya kalau ada keluhan tersebut terus udah gitu lihat jangan-jangan ada riwayat kontak nggak dengan pasien Mpox atau pernah pergi ke negara dengan kasus Mpox yang tinggi. Nah, jadi tentunya dengan adanya buku pedoman, kemudian dengan adanya edukasi, sekarang kan generasi Gen Z ini kan sukanya digitalisasi ya. Iya kan. Makanya salah satu yang kalau saya pribadi sebagai dokter kulit, saya mencoba untuk mengedukasi lewat platform media sosial, misalnya salah satunya Instagram. Nah, untuk pemerintah sendiri rasanya sih cukup baik karena cukup banyak mengadakan webinar-webinar. Tapi saya juga nggak tahu ya apakah semua terundang atau tidak. Tapi mungkin nanti akan lebih bagus lagi kalau dibuat iklan layanan masyarakat untuk meningkatkan awareness yang baik. Jadi semua orang lihat gitu ya. Iya, karena nggak bisa tuh cuma diceritain gejalanya nih, nanti misalnya ada timbul lesi di kulitnya mulai kemerahan, terus udah gitu ada bentolnya papul, ada vesikel. Apa sih vesikel gitu kan? Apa sih pustul? Apa sih krusta gitu. Nah, jadi supaya lebih enak pastinya akan lebih tervisualisasi kalau lihat. Iya kan? Benar. Ya kan? Jadi Tapi lebih paham gitu ya. lebih paham. Nah, nanti kalau dengan begitu awareness-nya bagus, otomatis risiko penularannya akan berkurang. Gitu ya. Dan tingkat penyembuhannya pun juga bisa lebih baik kan. Orang-orang jadi mulai aware gitu ya. Jadi nggak cuma pemerintah loh. Menurut saya ini harus kerjasama berbagai macam faktor dari pemerintah juga pastinya dengan suatu campaign, mungkin dibikin campaign nasional. Memang sebenarnya kan sudah ada lebih peduli terhadap Mpox, lebih waspada terhadap Mpox. Kemudian juga para tenaga medis juga. Kemudian ya jadilah agent of change ya. Jadi benar-benar kalau kita udah tahu, kita harus amplify the information untuk sekitar. Gitu ya. Jadi makin orang-orang jadi tahu gitu, jadi makin aware gitu ya. Di teman, adik, kakak, keluarga. Ya. Terus kita mau nanya lagi dulu. Kira-kira Mpox ini lebih berbahaya dari cacar air, cacar api? Iya. Lebih bahaya ya? Iya, karena tingkat frekuensi lebih tinggi dan memang risiko mortality rate-nya lebih tinggi pada Mpox ini gitu kan. Dibandingkan misalnya pada cacar air atau pada ini biasanya kalau yang rash merah di kulit kita bisa temuin misalnya pada campak, kayak ada rash juga. Tapi kan memang penyebabnya juga beda, virus penyebabnya beda dan tingkat virulensinya beda gitu. Udah sih mungkin itu udah kelar pertanyaannya. Kita udah tahu ya bagaimana tentang monkeypox menyebar, terus bagaimana tentang monkeypox ini menular, terus siapa aja yang rentan kena monkeypox Mpox ini ya. Ya udah mungkin itu aja sudah pertanyaan dari kita. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih dokter sudah menemani kita. Terima kasih banyak. Makasih ya dok ya. Waktunya. Iya, makasih udah ganggu. Kedatangannya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya dok. Oke, sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Polisi memeriksa 3 rekan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Polisi sudah menangkap tersangka pembunuhan remaja wanita penjual gorengan di Padang Pariaman. Polisi belum puas dengan keterangan tersangka. Oleh karena itu, polisi juga memeriksa 3 rekan tersangka yang diisukan terlibat dalam pembunuhan. Aparat Satreskrim Polres Padang Pariaman berkali-kali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Tersangka bernama Indra Septiawan ini tetap mengaku jika ia membunuh korban seorang diri atau tanpa bantuan orang lain. Namun, polisi belum puas dengan keterangan pria yang berumur 26 tahun ini. Untuk itu, polisi berniat menghadirkan sejumlah saksi lagi untuk dimintai keterangan. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 20 orang saksi, termasuk 3 rekan tersangka yang membeli gorengan kepada korban sebelum korban dinyatakan hilang dan berakhir ditemukan tewas. Belakangan, 3 rekan tersangka yang diperiksa menjadi saksi ramai diisukan terlibat dalam pembunuhan. Namun, hingga kini polisi memastikan jika ketiganya masih berstatus sebagai saksi. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Cuaca buruk menyebabkan dinding minimarket hancur terkena angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Magetan, Jawa Timur, menyebabkan dinding sebuah kaca minimarket hancur terkena angin kencang.
Guncangan hujan deras disertai angin kencang ini menyebabkan sebuah kaca minimarket di Desa Karangrejo, Kecamatan Keras, Kabupaten Magelang, roboh. Sejumlah karyawan yang awalnya berusaha menahan pintu kaca berlarian menyelamatkan diri. Bangunan minimarket seketika porak-poranda pada Rabu tanggal 25 September 2024. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Erika Raziwijaya pamit undur diri dan sampai jumpa.